وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Jamiatul Khair yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan dengan amalia yang kita laksanakan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita yang kita semuanya berharap akan syafaat beliau khususnya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian Bulughul Maram tentang hadis-hadis hukum yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis kira-kira tahun 800 Hijriah. Beliau menyusun banyak hadis yang beliau ambil dari guru-guru beliau, dan di antara kitab yang beliau susun adalah Bulughul Maram. Pada malam hari ini kita akan membahas babu sifatis sholat, bab menjelaskan tentang sifat sholat, sholat yang pernah dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu ya Pak ya, biar kita tahu apa saja hadis yang menjelaskan tentang sholat. Banyak, sangat banyak sekali. Bahkan kalau seumpamanya kita belajar, kadang-kadang kita bingung Pak, yang sebenarnya yang harus dibaca ini apa. Kadang-kadang begitu, karena ada perbedaan-perbedaan. Masalah doa iftitah saja ada yang berbeda. Ada yang meriwayatkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, yang seperti kita baca. Ada penambahan kabiro, Allahu akbar, maha besar Allah, kabiro dengan kebesarannya. Kabiro walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah. Inni wajjahtu, ada penambahan inni, sesungguhnya saya wajjahtu wajhiya, menghadap kepada wajahnya Allah, menghadap kepada Allah. Ada yang berupa doa, Allahumma ba'idni wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma yunaqid danasi kaya kama yunaqi al-libasyat tahirah. Ada yang begitu. Nah, ini semuanya adalah riwayat. Lah, ulama kita memakainya yang mana? Kadang-kadang semuanya dipakai dua-duanya. Sama ketika nanti di bulan Ramadan, ketika kita buka puasa, karena ya doa yang kita baca kan biasanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada doa lagi, lain lagi. Apa Pak? Zahabat dham'anu waqtala'atil uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Nah, itu semuanya riwayat hadis ya Pak ya. Dua-duanya statusnya hasan, bagus. Bukan sahih, hasan, bagus dua-duanya.
Dan yang meriwayatkan cuma sama, di antaranya Imam Abu Daud. Nah, ini sama. Tapi kadang-kadang karena kita itu baru belajar, langsung mengatakan itu nggak ada itu doa yang itu. Kadang-kadang gitu, karena kita baru belajar. Padahal dua-duanya hadis. Jangan sampai dikatakan itu nggak ada, semuanya ada, dalilnya itu ada. Ya, kita membahas tentang bab sifat sholat, bab yang menjelaskan tentang sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis pertama, Rasulullah bersabda, "Idza kumta ila sholati fa asbighil wudu, summa istaqbalil qiblati fakabbir, summa qara' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta tatma'inna qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha." Ini hadis yang menjelaskan tentang sholat. Apa hadis Nabi ini? Kalau diterjemahkan begini, ketika kalian mau sholat, fa'asbighil wudu, maka perbaikilah wudu. Nah, para ulama di dalam menjelaskan ini, maka wudu ini menjadi syarat. Syarat sahnya sholat harus suci daripada hadas. Habis pipis, habis buang air besar, habis buang gas, ya Pak ya, atau keluar madhi, keluar wadi, keputihan itu wadi, keluar itu, maka harus disucikan kemudian wudu, karena kita lagi dalam hadas kecil, apalagi hadas besar, maka kita harus mandi. Jadi adanya syarat, adanya rukun itu yang menentukan itu ulama, Pak. Kalau Nabi mah langsung aja mempraktekkan, ini loh bentuknya. Seperti yang diucapkan tadi. Kalau kalian mau sholat, maka perbaikilah wudhu. Kita disuruh memperbaiki wudhu. Wudhu yang baik itu bagaimana? Dalam hadis yang pernah kita pelajari kan, ketika kita mau wudhu membuka keran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu Pak? Kemudian kita basuh kedua tangan. Kemudian kita berkumur. Setelah itu kita istinsyak, disedot. Kemudian baru membasuh muka. Nah, kalau gitu niatnya di mana Ustaz? Niatnya itu hadis lain. Jadi niatnya itu hadis lain, tapi prakteknya seperti itu. Maka kalau kita cari dalilnya niat, kita nggak akan ketemu, hanya di hadis lain. Hadisnya masyhur, terkenal. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini garis besar ini. Maka para ulama menjadikan ini 2/3 dalil dalam beribadah. Kalau Bapak nggak ada niat masuk masjid, nggak akan dapat nilai ibadah, karena hadisnya Nabi, segala sesuatu itu harus ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka setiap individu itu pasti mempunyai niat. Bapak duduk di sini kalau nggak niat ngaji lillahi ta'ala, nggak akan dapat nilai pahalanya, Pak. Maka harus ada niat. Lah, niat itu ada di dalam hati. Terus kenapa Ustaz ada usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu maghribi, salasa rakaati mustaqbilal qiblati, adaan imaman, adaan makmuman lillahi ta'ala? Itu ijtihad ulama. Tapi hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Semua itu akan sah kalau ada niatnya. Jadi bapak-bapak membaca usolli, kalau wudhu membaca nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu ijtihad ulama. Kenapa harus diijtihad begitu Ustaz? Untuk mendidik masyarakat awam agar dia mempunyai niat, gitu Pak. Kalau kita yang ngaji mah kita udah tahu,
mau mandi langsung basuh pertama dalam hati niat, saya niat mandi wajib fardholillahi ta'ala, sudah cukup. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardholillahi ta'ala, cukup dalam hati. Tapi yang nggak bisa ini, yang orang awam itu, yang hampir nggak bisa itu perlu diajarin. Nah, niatnya itu begitu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardholillahi ta'ala. Cukup Ustaz, cukup orang niat. Jadi niat itu nggak harus pakai bahasa Arab ya Pak ya. Niat itu kalau nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia. Wudhu juga begitu. Pas waktu kapan wudhunya ini berbeda Pak. Kalau Imam Hanafi, Bapak langsung mengambil wudhu itu sudah ada niat. Mau wudhu, itu sudah dicatat niat dalam mazhab Hanafi itu. Bapak sholat langsung Allahu Akbar maghrib dalam rumah. Bapak sudah niat, saya mau sholat maghrib ke masjid. Itu niat. Tapi ulama yang lain harus ditegaskan niatnya biar sempurna ibadahnya. Maka di antara kalau kita pelajari mazhab Hambali juga ada niatnya, Pak. Ketika mau sholat juga ada niatnya dalam mazhab Hambali. Mazhab Maliki juga sama, mazhab Syafi'i juga sama. Baca niat, ya Pak ya, baca niat. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, para ulama berselisih di sini. Karena niat itu amalan yang diijtihadi ulama, maka itu hukumnya mustahab. Orang yang mengatakan niat itu baik, maka itu dianjurkan. Tapi ada yang mengatakan itu nggak pernah diajarkan oleh Nabi, maka jangan membaca niat. Ada yang begitu juga Pak, ada yang begitu. Seperti mazhab Maliki mengatakan begitu. Jadi Bapak itu kalau semuanya membaca usolli atau nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, ada dua pendapat memang. Kalau saya mah, kalau mau Bapak mau baca silahkan, kalau nggak baca nggak apa. Seperti mau sholat Bapak menghadap kiblat, usolli fardhal maghribi, baca itu, ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Masing-masing punya dalil. Dalilnya itu ijtihad ulama. Baca niat itu ijtihad ulama. Memang redaksinya nggak akan Bapak temukan dalam hadis. Usolli fardhal maghribi, nggak ada. Orang itu ijtihad ulama. Namun itu tidak dilakukan pada saat sholat, di luar sholat. Ya Pak ya. Bapak nih mau sholat, olahraga dulu begini-begini. Boleh Ustaz? Boleh. Nggak apa-apa. Lari-lari kecil Bapak mau sholat. Nggak apa-apa. Bapak manggil temannya, Imron sini, langsung Allahu Akbar, nggak apa-apa. Tapi harus ada niat. Jelas Pak? Jadi kalau jangan terlalu dipermasalahkan, karena kadang-kadang itu saya sering ditanya oleh teman-teman tuh, Ustadz dalilnya niat itu ya innamal a'malu binniyat. Tapi secara redaksi usolli fardhal maghribi nggak akan ditemukan dalam hadis. Itu ijtihad ulama untuk mengajari kita orang-orang awam. Wudhu juga begitu. Lah, wudhu itu kapan niatnya? Pada saat basuhan pertama. Pada saat basuhan pertama, karena dalam Al-Maidah itu kan Allah berfirman, basuhlah mukamu, kedua tanganmu, usap kepalamu, sama basuh kakimu. Itu saja. Bapak nih nggak usah berkumur, nggak usah bismillah, langsung basuh muka, basuh kedua tangan, ngusap kepala, basuh kaki, udah sah wudhunya. Namun tidak akan bagus sempurna seperti yang diajarkan oleh Nabi, karena yang diajarkan Nabi ada sunnah-sunnahnya, kebaikan-kebaikannya. Di basuh muka niat. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil fardholillahi ta'ala. Masuk diratakan dari ujung rambut sampai janggut. Gimana kalau saya mempunyai janggut yang tebal seperti orang-orang Ustadz, yang luarnya saja. Kalau di sela-sela sunnah, ya Pak ya. Kalau kalau jenggot saya itu kan jarang-jarang kayak gini. Ini mah basah. Kalau yang orang Arab itu yang tebal, itu luarnya saja. Dagu, kuping ketemu kuping.
Kalau botak Ustaz, ya yang lumrahnya, ya ghaliban lumrahnya, botaknya sampai segini, yang lumrah aja, yang ini sampai sini. Ya Pak, yang lumrahnya. Kalau yang umumnya, niat, niat itu di situ pada saat basuhan pertama. Kalau mazhab yang lain seperti Hambali, niatnya sebelum membasuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Kalau dalam mazhab Syafi'i pada saat basuhan pertama. Sama ketika sholat, ketika takbiratul ihram juga sama. Pada saat takbiratul ihram dibaiki wudhunya, tangannya dibasuh sampai atas siku. Kalau dia sama ketek, boleh Ustaz? Boleh. Karena nanti di hari kiamat akan bercahaya Pak. Tubuh kita yang kita basuh dengan wudhu itu akan bercahaya. Jadi kalau Bapak wudhu sampai ketek, boleh. Pakai kran boleh Ustaz? Boleh. Katanya ada Ustaz yang mengatakan nggak boleh karena itu bukan basuhan, katanya begitu kan. Saya pernah mendengarkan salah satu Ustaz, itu bukan basuhan, itu kran, itu harusnya dibasuh. Nah, membasuh itu banyak macam lah. Kran itu diantaranya adalah membasuh, kemudian kita ratakan, kan begitu Pak? Sampai ketek, sampai pundak, kalau bisa sampai panjang. Nah, kutek kuku, kotoran kuku itu dibersihkan, kutek perempuan itu dibersihkan, diperbaiki wudhunya. Kemudian mengusap kepala, ini pun beda. Ada yang semuanya Pak, semuanya dibalikin lagi. Ada yang dimasukin gini, cukup. Mazhab Syafi'i, air set, nah udah cukup ini. Jangan seperti yang saya pernah nonton sampai pernah lihat orang itu di daerah ramai keramaian di kotaan itu cuma gini doang. Jangan, nggak sah. Harus masuk kulit, mengusap kepala, ya Pak ya. Kemudian habis itu kuping, kan begitu. Habis itu kaki dibersihkan, kakinya, kan begitu. Itu wudhu yang sempurna kata Rasulullah. Kalau kamu mau sholat maka kalian harus wudhu yang sempurna. Sumastaqabilil qiblata, kemudian kalian menghadap kiblat. Nah, arah kiblat ini para ulama menjelaskan, kiblatnya orang yang di Mekah, yang di Masjidil Haram, ya Ka'bah, karena mengetahui melihat Ka'bahnya. Kalau di luar Masjidil Haram, masjidnya, nah, sekarang masjidnya kan lebih luas lagi. Kalau kiblatnya orang yang jauh, maka tanah haram itu menjadi kiblat. Tanah haram itu menjadi kiblat. Maka ketika kita menentukan kiblat, kita tentukan, oh ini sudah menghadap arah kiblat, arahnya. Maka para ulama mengatakan arahnya Pak, bukan persis. Kalau persis mah nggak akan ketemu. Walaupun ada rosdul kiblat yang titik, ilmu aja itu kan, secara ilmu ini loh ada husnuzonnya, tapi secara pasti ya kita nggak tahu, karena dunia ini kan bulat. Bener nggak Pak? Katakanlah Ka'bah di sini, kita di sini. Nah, menghadapnya kita kan ke arah sana sebenarnya, bukan menghadap ke arah sini kan? Secara sholat kan begitu, kita berdiri menghadapnya ke arah sana, karena Ka'bahnya di sini kan begitu. Arahnya. Maka para ulama mengatakan arahnya. Karena fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dalam Al-Quran ketika engkau menghadap arah kiblatnya, ya arah kiblatnya. Sekarang ini sudah di Rasul kiblat ya Pak ya, menghadap arah kiblat. Kalau secara pasti mah kita nggak akan ketemu Pak, sulit untuk menemukannya. Maka Rasulullah mengatakan sumastaqbilil kiblata, kemudian engkau menghadap kiblat. Lah menghadap kiblat itu tolak ukurnya di mana? Umumnya tolak ukurnya itu dada. Jadi kalau Bapak sholat, dadanya harus tegak menghadap arah kiblat. Dada, Bapak ya. Maka dadanya jangan begini, jangan bungkuk begini, dada. Kalau bagaimana kalau orangnya memang bungkuk saja, itu udah kondisi ya Pak ya, udah lain lagi. Tapi arah kiblatnya di dada. Tapi ada pendapat yang mengatakan semuanya, sampai kaki juga. Maka Bapak akan menemukan teman kita yang sholatnya begini, kakinya lurus begini, ya kan? Kakinya lurus begini semuanya,
sampai takbir pun. Nah. Lah, takbiratul ihram itu memang harus menghadap kiblat, Pak. Jangan begini. Allahu Akbar. Pernah lihat, Pak? Allahu Akbar. Pernah lihat? Allahu Akbar. Harus begini nih, menghadap arah kiblat. Ada yang hadwat mangkibai itu sejajar dengan pundak itu, ada yang menafsirkan. Paling tidak dua lah yang kita pakai. Hadwal mangkibai itu sebenarnya kalau para ulama mengatakan ini yang sejajar dengan pundak. Allah, maka ini sejajar dengan kuping nih, bawahnya nih. Allahu Akbar. Tapi ada yang pendapat yang mengatakan ini hadwal mangkibai. Allahu Akbar. Jelas ya, Pak ya? Jelas nih. Hadwal mangkibai. Menghadap ke arah kiblat. Maka Rasulullah mengatakan Summastaqbilil qiblata, kemudian kalian menghadap kiblat. Fakabbir, maka bertakbirlah. Lah ini loh Pak mengatakan fakabbir, maka bertakbirlah. Maka mengucapkan takbir itu harus. Bapak sholat nggak mengucapkan takbir, nggak mengucapkan Allahu Akbar, cuma begini saja, diem, nggak sah sholatnya. Ya Pak ya, jelas ya Pak ya. Niatnya di mana Ustadz? Nah, kalau mazhab Syafi'i, niatnya itu pada saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya niat salat isya fardhalillahi ta'ala. Nah, makmuman fardhalillahi ta'ala. Saya niat isya makmuman fardhalillahi ta'ala. Cukup. Kalau imam yang lain seperti Imam Ahmad Hambal, Imam Maliki, itu sebelumnya. Jadi sebelumnya takbir sholli fardal isya'i arba'a rakaatim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena mengartikan innama tadi itu, Pak. Innamal a'malu, semuanya amalan itu, innamal a'malu bin niat, itu harus ada niat. Para ulama mengartikan itu sebelum pekerjaan, ada yang mengatakan pas pertama kali pekerjaan. Yang imam seperti Imam Ahmad sebelum takbiratul ihram, niatnya Allah, saya niat sholat maghrib fardhu ta'ala, maka Allahu Akbar. Kalau mazhab Syafi'i biasanya panjang Allahnya. Allahu Akbar. Boleh Ustaz? Boleh, takbir termasuk. Ya Pak ya? Boleh takbiratul ihram karena dia menetapkan niat. Fakabbir, maka bertakbirlah. Jadi Bapak kalau sholat walaupun sendiri harus baca takbir. Bapak kalau sholat nggak baca takbir maka nggak sah. Ya Pak ya? Maka nggak sah. Sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ini hadis menjelaskan tentang Fatihah sebenarnya. Kemudian bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Quran. Kalau seumpamanya belum bisa baca Al-Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 ya boleh 7 ayat 7 kali. Kalau belum bisa baca Fatihah, Ustaz gimana kalau saya itu baru masuk Islam, mau sholat, ya bacalah yang termudah. Tapi rukun-rukunnya harus tahu. Takbiratul ihram yang pertama, kemudian membaca Al-Quran. Ini khususnya Al-Fatihah, karena di dalam hadis lain la sholata liman lam yaqra bi ummul Quran, bi ummul kitab. Tidak ada sholat sah kalau orang itu tidak membaca Al-Fatihah. Summa qra' bi ummul kitab wa bima sya'allah. Kemudian membaca Al-Fatihah dan Al-Quran yang bisa dibacanya. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai sempurna rukunya. Sempurna rukunya itu bagaimana Ustaz? Sampai tenang. Bapak ruku. Ruku itu jangan pecicilan ya Pak ya.
Ruku itu lurus ini Pak. Lurus. Telapak tangan itu menyentuh lutut Pak, jangan kaki bawah. Kadang-kadang saya temukan itu cuma kaki bawah. Ya nggak membatalkan sih. Lutut, pas lutut, tangannya begini nih. Ini lurus, lurusnya yang standar ya Pak ya. Terus kepalanya jangan begini. Kepalanya nunduk. Kalau bicara masalah kesempurnaan. Jadi lurus, kepalanya nunduk. Ya Pak ya, jangan begini. Nunduk. Hatta tatma'inna, sampai khusyuk. Tumak-nina itu batasannya ulama memberikan penjelasan sampai membaca subhanallah. Kalau Bapak sholat, ada imam sholat, kemudian Bapak menemukan ruku, Bapak ketemu rukunya sampai tumak-nina, maka dapat 1 rakaat. Jadi ada imam nih. Imamnya kita baru datang langsung Allahu Akbar. Bapak langsung aja Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Kalau Bapak bisa tenang, bisa membaca subhanallah, tenang bersama imam, dapat 1 rakaat. Tapi kalau semuanya nggak bisa sampai tenang, nggak bisa membaca subhanallah, nggak dapat 1 rakaat. Fatihahnya bagaimana Ustaz? Itu kondisi tertentu. Kondisi tertentu boleh untuk tidak membaca Fatihah karena kondisinya imam sudah ruku. Tapi kalau kondisi normal tetap kita membaca Fatihah, kecuali sholat jahar. Sholat jahar itu yang seperti maghrib, isya, subuh. Imam membaca Fatihah, kita nggak membaca, asalkan kita mendengarkan bacaan imam seksama, maka dalam mazhab Maliki udah nggak usah baca Fatihah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap harus membaca Fatihah. Tetap Bapak harus membaca Fatihah kalau mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi kalau mengikuti mazhab Maliki nggak baca Fatihah tidak apa-apa karena tercukupi oleh imam. Sumarka hatta tatma'inna rabbana sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Setelah ruku berdiri lagi sampai iktidal, tegak lurus. Ya seperti berdiri gitu Pak ya. Tegak lurus, dada menghadap arah kiblat. Sami Allahu liman hamidah. Akan begitu. Boleh mengangkat tangan, boleh begini, boleh begini. Dari ruku ini Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Ini menghadap arah kiblat. Tegak lurus. Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Itu sunnah membacanya. Pokoknya kita tenang aja udah sah sholat kita. Kemudian kata baginda Rasul, "Sumasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian kamu sujud sampai kamu tenang sujudnya. Lah, sujud itu bagaimana sebenarnya? Sederhana Pak sujud itu. Asalkan syaratnya terpenuhi. Jidat, kedua tangan, ya Pak, kedua tangan, kemudian lutut, sama kaki. Gimana Ustaz kalau semuanya sujudnya sampai mendelosok gini, panjang bener begini? Boleh nggak? Ya nggak apa-apa, asalkan rukunnya terpenuhi. Gimana kalau semuanya standar aja? Standar. Nah ini sampai segini nih Pak ya. Ini tangan. Ya boleh. Kemudian kakinya ini begini. Kalau Syekh Albani itu dirapatkan begini. Ya Pak ya. Sujud itu ada yang dirapatkan begini kan. Tapi kalau ulama mazhab yang 4 sejengkal. Sejengkal begini. Panjatkan begini Pak. Nah, dipanjatkan begini. Itu
dalam hadis. Jadi syarat sujud itu jidat, dua tangan, ini menghadap arah kiblat, sejajarkan dengan kubing atau begini bawah, kemudian lutut dan jari jemari kaki sampai tenang, sampai kita mengucapkan subhanallah. Kemudian duduk. Nah, duduk yang utama itu begini, Pak. Yang dilakukan oleh Nabi ini begini, tegak lurus begini. Yang ini diinjak, didudukin, yang ini berdiri. Tapi kalau semuanya kita duduk begini, nggak akan membatalkan sholat, tapi nggak mendapatkan keutamaan. Jelas ya Pak ya? Bapak duduknya begini, ya nggak apa-apa. Memang yang utama itu begini. Kecuali kalau duduk iftirash, yang terakhir. Nah, begini nih. Iftirash apa tawaruk, saya lupa ini. Tawaruk ya, yang begini ya, tawaruk yang begini. Nah, ini duduk tasahud akhir. Nggak begini Ustaz, begini. Ya nggak apa-apa, tapi nggak mendapatkan keutamaan. Yang utama begini. Ini duduk terakhir, tasahud akhir. Dilakukan pada saat tasahud akhir. Mau sholatnya 2 rakaat ya rakaatnya begini, ini duduknya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini duduk-duduk yang utama tadi itu. Kemudian beliau mengatakan, "Summaf al-zalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukanlah setiap sholat kalian seperti itu. Jadi lakukan seperti itu. Ketika menghadap arah kiblat, dadanya menghadap arah kiblat, takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah. Itulah sholat yang kita lakukan. Ini hadisnya, Pak. Hadisnya sahih. Jelas Bapak-bapak sekalian? Kemudian masalah tentang kabirah, tentang doa iftitah, memang banyak macamnya, Pak. Doa iftitah itu. Nah, di antaranya yang sering kita baca, ini dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah itu ketika sholat mengucapkan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada doa iftitah yang lain lagi. Doa iftitah yang lain lagi. Di sini tadi ada nih. Jadi ada doa iftitah. Apa doa iftitahnya? Ini ada hadis dari Abu Hurairah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunaihatan qabla an yaqra'a fasa'altuhu faqala aqulu. Jadi Rasulullah ketika habis takbiratul ihram diam sebentar, kemudian ditanya, membaca apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma ba'idni baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqis thawbul abyadu minad danasi. Allahumma aghsilni min khotoya bil ma'i wasalji wal barodi. Jadi kalau semuanya diterjemahkan, ya Allah jauhkan saya dan kesalahan saya seperti Engkau menjauhkan antara barat dan timur. Jauhkan ya Allah, hilangkan bahasanya gitu lah. Ya Allah, hapus atau basuh kesalahan saya seperti Engkau membasuh kotoran-kotoran yang ada dalam diri saya dengan air, dengan salju, dengan air yang suci. Nah, itu artinya begitu.
Jadi kalau yang tadi itu kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Kalau ini adalah Allahumma ba'idni baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Makanya itu doa iftitah. Ada lagi Pak sebenarnya doa iftitah selain ini sih. Yang kita pelajari, yang kita baca bersama. Dari yang saya sampaikan Pak tentang sifat sholat dari hadis yang pertama, kita belum sampai hadis yang selanjutnya. Nanti kita akan baca bersama-sama hadis-hadis selanjutnya. Jadi yang saya sampaikan tentang hadis yang dari Abu Hurairah yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan Pak kalau ada yang mau tanya tentang sifat sholat Nabi. Saya mau nanya soal yang rukuk tadi. Saya pernah beberapa jamaah di beberapa tempat itu rukuknya itu posisinya itu seperti ini Ustaz. Udah nggak rata lagi kalau dilihat dari hadis ya. Artinya pertanyaan saya, apakah ini memang ada dalilnya yang posisi begini Ustaz? Kalau dalil yang saya ketahui saat ini ya, sampai saat ini itu rukuk itu harusnya lurus, punggungnya lurus, terus rata begini. Terus tangannya dalam kitab ini, tangannya itu di lutut, megar begini, nyebar begini, kemudian lurus, ya Pak ya. Tapi kalau sampai segini, saya belum menemukan dalilnya. Kalau semuanya ada ya, mungkin ada, tapi saya belum menemukan dalilnya. Tapi yang saya ketahui, rukuk itu begini. Lutut, ini lurus. Gini, lurus. Nggak sampai begini. Nggak ada dalil yang sampai gitu. Yang saya ketahui belum ada. Belum saya ketemukan gitu Pak ya. Tapi yang saya tahu itu ya begini, lurus. Ini, lurus saja. Nggak sampai segini, nggak, apalagi begini. Saya juga pernah lihat kok sampai gitu ya. Iya, saya juga pernah lihat. Tapi yang saya ketahui nggak begitu. Hanya tangan ditaruh di lutut. Maka jangan sampai di bawah lutut ya Pak ya. Tangan di lutut. Terus lurus. Nah, kepala jangan dongak begini. Kepala ditundukkan. Ini ada nih dari sini nih. Jadi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi tsumma hasara dhahrahu. Nah, ketika rukuk maka tangannya diletakkan di dua lutut. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian lurus punggungnya. Lurus punggungnya. Ini dalilnya ya Pak ya. Dalilnya ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibai. Ketika membaca takbir dijadikan tangannya itu sejajar dengan pundak. Nah, sejajar dengan pundak itu tadi saya sebutkan ya, ada yang begini. Ini sejajar nih dengan pundak ya. Nah, lurus ini. Allahu Akbar, sejajar dengan kuping. Nah, menghadapnya tetap ke arah kiblat. Ada yang begini. Sejajarnya di sini. Hadwa mangkibai, yaitu mengatakan begitu. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Ketika dia rukuk maka diletakkan tangannya di lutut. Nah, begini nih. Nih, begini nih. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian lurus dhahrahu, punggungnya lurus. Makanya kalau sebenarnya saya begini saya belum menemukan dalilnya Pak. Ya Pak ya. Kalau sampai lumbuk itu saya belum menemukan dalilnya. Ini dalil dari apa? Dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Wa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Nah, ketika setelah itu i'tidal, lurus, tegak lurus. Nah, seperti berdiri sedia kala. Seperti yang berdiri yang pertama kali menghadap arah kiblat. Gitu ya, Pak ya. Jadi kalau yang sampai ini saya belum menemukan dalilnya, tapi kalau sebenarnya ada dalilnya, yang dalil yang saya ketahui ini. Jadi tangan di lutut, ya kan, punggung lurus sampai kepala lurus. Nah, itu dalilnya di sini. Ya. Jadi keterangan itu gerakan sholat itu ada perbedaan nggak antara laki-laki dan perempuan? Kalau secara dalil mah sebenarnya nggak ada, tapi itu kan ada sifat feminimnya perempuan. Ketika perempuan agak begini, feminimnya begitu kan. Jadi agak lebih feminim. Kalau laki-laki itu diharuskan sholat itu gagah. Dalam pembahasan kitab itu harus gagah. Kalau perempuan tunjukkan feminimnya. Kalau takbir ya jangan begini. Ya, feminimnya perempuan. Kalau sujud juga sama. Rukuk juga sama. Jadi Tangan itu membuka, soalnya saya kadang-kadang ada yang sampai seperti itu ya. itu nggak boleh begitu. Jadi sujud itu nggak boleh seperti derunya anjing gitu. Nggak boleh begini. Tapi bukan membatalkan ya. Sujudnya harus begini. Kalau perempuan tunjukkan feminimnya agak begini. Dalam kajian-kajian kita begitu. Jadi kalau laki-laki tunjukkan kegagahannya. Allahu Akbar, gagah gitu sholat. Tapi bukan berarti sombong, ya Pak ya. Tapi kalau perempuan tunjukkan feminimnya, perempuannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau laki-laki tunjukkan kegagahannya. Allahu Akbar. Kalau perempuan memang kita disuruh untuk menunjukkan feminimnya. Hanya itu aja. Gerakan-gerakan aja. Sujud juga sama. Kalau perempuan agak begini. Tapi bukan begini nih. Bukan begini, agak gini. Menahan dada supaya tidak, ya bahasanya begitulah. Dalam kajian-kajian kitab itu begitu. Perbedaannya ya itu aja Pak. Sujud juga sama, rukuk juga sama, nggak ada perbedaan yang signifikan, itu nggak ada. Jelas ya Pak ya? Jelas Pak semuanya? Ya silakan. Perempuan dari kalau injak kena itu lagi sholat itu nggak boleh nggak itu kan panjang itu kena itu Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang ada pendapat yang mengatakan pakaian yang dibuat sholat jangan sampai terinjak. Seperti ini nih. Ini kan melekat sama kita. Jangan sampai terinjak, kan nggak bisa untuk tidak terinjak. Ini nih. Kadang-kadang kita pakai mikrofon itu. Ada yang mengatakan bisa batal, tapi ada yang mengatakan ya nggak apa-apa. Terinjak ya, terinjak nggak apa-apa. Yang standarnya aja Bapak, umumnya kita bahas masalah umumnya ya Pak ya. Kalau semuanya yang paling baik itu sulit menentukannya, sangat sulit sekali. Jadi pakaian perempuan itu ya ini tertutup, yang boleh terbuka ini, ya kan? Kedua muka itu boleh, itu aja. Makanya orang perempuan ketika sholat bajunya nggak warna putih ya nggak apa-apa. Warna putih itu sunnah, udah kebiasaan. Seperti orang meninggal itu Pak, kafan itu sunnahnya memang putih, tapi kalau semuanya ada pakaiannya itu ya adanya itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya itu dipraktekkan di sini bisa heboh. Katakanlah orang dikafani warna hijau, wah bisa heboh. Tapi sebenarnya ya nggak masalah, ya Pak ya, nggak masalah. Cuma karena sudah menjadi kebiasaan, nah itu menjadi sebagai adat. Sholat jenazah, katakanlah jenazahnya di rumahnya kita sholat di sini ya nggak apa-apa. Di Masjidil Haram itu
Kalau orang meninggal, jenazahnya nggak di depan imam, Pak. Di gudang. Jenazahnya nggak di depan imam, di gudang. Disolatin di gudang gitu, imamnya sholat. Nah, kenapa bisa itu di depan? Itu kebiasaan dari awal. Karena para ulama mengatakan orang yang disolati tidak harus di depan, nah, gitu kan? Itu udah mulai ijtihad. Gitu ya Pak ya? Keinjek juga nggak apa-apa. Memang diutamakan para ulama yang hati-hati, jangan sampai keinjek. Gitu. Sampai sorban aja kalau semuanya nutupin kening kita bisa nggak sah. Sholat nih Pak, kita pakai sorban, ketutupan. Nah itu ada yang mengatakan tidak sah. Cukup Pak? Udah isya ya? Ya, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.